Sangat senang sekali mendengarkan paparan dari Pak Peter tadi, tidak hanya terkait dengan hal-hal yang kita bisa langsung saksikan dalam bukunya, tetapi juga hal-hal yang mungkin kita aja ketahui ketika kita mengobrol langsung dengan seorang Peter Carey. Tadi Pak Peter juga menyinggung hal-hal yang saya juga baru ketahui sebagai fakta gitu, bahwa Diponegoro pernah mengirim lipstik dan pakaian wanita untuk orang yang dianggapnya sebagai pengecut, dan banyak hal yang pada masa itu dia coba terapkan, dan sampai sekarang kita menyadari bahwa itu sebuah keputusan atau sebuah pemilihan yang sangat cermat gitu. Karena tahun 50-an saya kira ya, Sohogi juga pernah melakukan hal yang sama kepada rekan-rekannya yang duduk di DPR dengan pengirimkan pakaian wanita. Dan hal yang sama juga kita coba terapkan sekarang gitu ya, untuk menerapkan harga-harga internasional yang adil kepada barang yang kita produksi gitu. Dan itu artinya apa yang dilakukan banyak sekali menginspirasi ya Pak. Tidak hanya sosok kepribadian yang sangat menjadi teladan, tapi juga perjuangan kita dalam menghadapi berbagai hal yang sekarang kita anggap sebagai sebuah tantangan. Dan ini menunjukkan bahwa konteks yang panjang gitu ya. Dan Pak Peter selama ini sangat tertarik dan meneliti tentang Diponegoro. Waktunya sangat panjang ya, lebih dari 30 tahun ya. Iya, tapi saya juga harus mencari nafkah sendiri dengan banyak dari Plato ke Nato, ya, mengajar sejarah yang sama sekali tidak ada sanggup paut dengan Indonesia atau Asia Tenggara atau Diponegoro, ya. Betul sekali. Tapi dari segala hal itu Pak, pengalaman Pak Peter mengajar hal yang mungkin tidak terkait dengan Diponegoro, Pak Peter tetap mengajar dalam waktu yang sangat lama. Kira-kira Pak Peter melihat tidak sih bagaimana tadi ya sosok Diponegoro itu banyak menginspirasi gitu, banyak sekali perjuangan dan mungkin mempengaruhi juga Pak Peter cara menulis beliau gitu sebagai seorang, ya tidak hanya pahlawan ya, tadi sosok yang sangat komplit ya. Iya, dan he rolled his own cigarettes, ya, dengan kelopak, dengan itu adalah maize, ya, dan dia minum anggur, ya, dan dia bilang bahwa saya minum anggur bukan untuk melanggar ajaran sang Nabi, sebab bagi saya anggur adalah satu obat untuk membuat kuat saya, ya. Seperti di Irlandia, kalau kita ke dokter dan ada kurang besi, kita diarahkan ke pub untuk minum Guinness, ya, supaya ada cukup besi di dalam badan. Ya, ini sangat menarik Pak Peter, karena memang kita akui bahwa kita butuh sosok yang terus-menerus relevan ya dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita juga mengalami masa gonjang-ganjing yang cukup besar ya di dunia sosial, politik gitu, dan mungkin budaya juga gitu. Dan menurut Pak Peter, apakah sosok Diponegoro ini bisa kita jadikan panduan gitu ya dalam kita mungkin menghadapi berbagai gejolak yang sekarang sedang terjadi? Ya, lain ladang, lain beladang, ya, lain belalang, ya, ini. Yeah, the past is a foreign country. They do things differently there. Yeah, yang sudah lewat, yang sudah menjadi sejarah adalah satu negara asing dan mereka bertindak lain di sana. Jadi jangan mau bahwa Diponegoro adalah satu sosok modern. Ya, dia tidak bisa ada persentuhan dengan Indonesia, tapi dia the values, ya, value dia seperti bagaimana dia bisa menghargai dia punya warisan dari leluhur, dia punya budaya, dia punya kepribadian, dia punya agama, dia punya, ya, ini Perang Jawa adalah satu perang ideologi yang pertama di dalam dunia mungkin dari Nusantara, ya. Dan laskar-laskar Diponegoro sesudah Diponegoro diringkus dan didorhaka di Magelang dan dikirim ke pengasingan, mereka tidak tinggal diam sebab mereka bedol desa melalui Jalan Selatan, melalui Gunung Kidul, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar Selatan, dan Malang Selatan. Mereka mengungsi kepada Jawa Timur dan mendirikan komunitas baru di Jawa Timur yang masih diilhami dengan spirit dari Perang Jawa, spirit agamis dan spirit dari kepribadian Jawa. Dan tidak aneh bagi saya bahwa 100 tahun sesudah Perang Diponegoro meletus, Nadatul Ulama dibentuk secara formal di Surabaya Januari 1926, sebab sosok-sosok ini salah satu sangat kental Jawa Timur, ya, sebagai salah satu inisiatif, ya, dan orang-orang yang menjadi pendukung dari Nadatul Ulama awal
adalah ahli waris dari keluarga yang mengungsi pasca Perang Jawa. Ya. Jadi seperti Chou En-lai pernah diwawancarai di Bandung, ya, what do you think of the revolution, the French Revolution? Apa dampak dari revolusi Prancis di dunia? Dan jawaban, it's too early to say. Terlalu dini untuk bisa menjawab itu dengan yakin. Perang Jawa seperti V.S. bukan dari Mas Don membuat salah satu opera dari Perang Jawa, dan dia bilang opera Perang Jawa 1825 sebab masih bergulir, masih berdampak, masih ada satu aliran yang masih mengalir sampai sekarang, dan buku seperti ini atau Kuasa Ramalan atau buku dari orang lain ya akan menolong dan akan membuat satu mercusuar untuk ini. Betul. Dan ini juga merupakan sebuah tonggak ya, bahwa memang Perang Jawa sangat identik dengan Diponegoro, bahkan kita masih mengilhaminya sebagai perang Diponegoro gitu ya Pak. Iya, tapi sebenarnya bagi saya ada banyak sekutu Diponegoro, ada Nyai Ageng Serang di Blora dan di Demak, ada Mas Kartodirjo, ada Sosro di Logo di Bojonegoro, ada keluarga Danurejan di areal Banyumas, ada banyak sekutu di Diponegoro. Dan sebenarnya di dalam bentuk Jogja, tidak bisa bayangkan bahwa Jogja didirikan kalau tidak ada dukungan yang sangat berarti sekali dari daerah. Kita bisa lihat keluarga dari Ratu Ageng yang menjadi emban di Diponegoro adalah keluarga dari panglima yang paling penting dari Mangkubumi, Wirosentiko. Dan Wirosentiko berakar di Sukawati dan pada akhirnya menjadi Bupati Wodono Madiun. Jadi keluarga dari Madiun Raya menjadi salah satu tiang utama dari Kesultanan Baru. Dan juga di Banyumas, keluarga Yudonegaran yang membuahkan semua pati kecuali satu, ya Danurejo keempat, dari kepemerintahan dari Mangkubumi. Jadi kita harus lihat sejarah dari Pulau Jawa di dalam istilah kedaerahan. Ya. Ini ada banyak sumbangan. Jadi menurut saya bukan hanya Diponegoro, itu memang dia sosok yang paling utama, dan waktu dia diringkus dan diasingkan sudah mulai padam, tapi ada banyak panglima daerah yang cukup berarti juga. Ya. Nah ini merupakan sebuah hal yang menarik juga ya, karena memang tadi Pak Peter menyebut tentang kedaerahan ya, bagaimana daerah-daerah itu menyokong juga dan berpengaruh juga terhadap jalannya Perang Jawa. Nah Madiun ya, saya kira itu merupakan salah satu daerah yang bahkan dalam sejarah Indonesia modern itu sangat sering disebut karena semangat pergolakannya sangat kuat di daerah itu Pak Peter. Ya, saya ingat waktu saya di Cornell, saya singkat di sana sebab saya berlayar ke Indonesia dan usus buntu pecah pada injak kaki di Palembang. Tapi saya ditanya oleh Ben Anderson, why Madiun? Yeah? Why is Madiun the bakamat, the wadah untuk September 48? Mengapa ini pusat dari pemberontakan terhadap pemerintah pusat? Ya? Dan sebenarnya kita harus melacak jauh sebelumnya ke istilah dari Montenegoro Wetan, dari Montenegoro Timur, dari area wilayah di sebelah Gunung Lawu, di mana ada satu kota yang bisa menyaingi Jogja, Madiun. Sebab waktu di Jogja, waktu ayah mertua di Diponegoro adalah Raden Ronggo Periwedorjo ketiga, dia membangkitkan satu istana di Mauspati, mirip dengan salah satu tempat pusat kerajaan. Ya? Jadi Madiun menjadi salah satu alternative power base, ya, untuk Jogja. Ya? Dan Bupati dari Madiun, Bupati dari Nganjuk, Ngawi, dari semua wilayah dari Montenegoro Wetan harus datang ke Jogja untuk Karabag Maulud dan Karabag Puasa setiap 2 kali setahun untuk membayar pajak.
Dan ya ada salah satu politik pernikahan dari Sultan supaya dia punya keluarga menikah dengan putri-putri dari bupati dari Montenegoro Timur. Seperti di Diponegoro punya permaisuri pertama, dia menikah dengan dua perempuan putri dari Kiai Dadapan dan Kiai Kasongan. Tapi pada 1807 Februari dia menikah secara resmi dengan putri dari Bupati Panolan yang itu Cepu sekarang. Ya. Jadi ada semacam politik untuk mengikatkan dunia dari ya Berangwetan dengan pusat, dan juga sistem dari Pradikan, Banjarsari, Tegalsari, sistem dari membangkitkan Oxford dari Pulau Jawa, Tegalsari, ya ada sumbangan dari pusat supaya ya mereka bisa ada jaringan yang bisa ada hubungan dengan pusat-pusat dari Patok Negari di areal dari Berangwetan. Ya. Jadi ada banyak jaringan sekali, jaringan dari keluarga, jaringan dari dunia Pradikan, dunia pesantren, dunia dari ulama santri Lelono. Betul. Dan itu merupakan juga salah satu aspek yang sangat beragam dari Perang Jawa ya. Tapi tadi Pak Peter juga sempat menyebutkan bahwa salah satu hal yang memantik Perang Jawa adalah respect gitu ya. Mereka ingin respect gitu. Jadi dari daerah-daerah dengan berbagai latar belakang ternyata respect menjadi salah satu penyatu mereka juga, Pak Peter, saya kira. Iya, saya kira ya, kita di sini ya kita sumpamanya kita hidup lahir seperti di Diponegoro 1785, meninggal 1855. Waktu kita lahir 1785, what is the world that we're seeing from Java? Yeah, what do we see? Do we know about the American Revolution? Do we know about the French Revolution? Mungkin noise is off, ya. Tapi kalau kita lahir pada ujung abad 18, kita akan merasa bahwa tatanan lama Jawa akan abadi. Ya. Dan sebenarnya Belanda sedang ya seperti endgame untuk Belanda. Sebab waktu revolusi Prancis mulai, waktu Perang Revolusioner mulai pada Agustus 1792, dan pada Januari 1793 menjadi perang laut sebab Inggris bergabung dengan sekutu menghadap Prancis. Batavia, ibu kota dari VOC, diserang pertama oleh Prancis dan kedua oleh Inggris. Dan apa yang mereka melakukan, mereka tidak punya aset-aset militer yang cukup untuk bisa melindungi dia punya ibu kota. Mereka harus pergi sebagai pengemis kepada Solo dan Jogja, kepada Sumeneb dan Pamekasan untuk kirim atau ke Sumbawa untuk kirim atau Tanah Bugis untuk kirim pasukan untuk melindungi ibu kota. Jadi orang seperti di Diponegoro waktu lihat itu merasa bahwa ya ini seperti Amerika Selatan, mungkin mereka akan menjadi salah satu Creole elite ya, yang kita akan menggeser dalam 2-3 generasi. Ya. Belanda sudah almarhum, ya, sudah tidak ada Belanda lagi seperti abad 17 waktu Golden Century. Abad 18 was not the Golden Century. Dan pada perang laut Anglo-Dutch, Fourth Anglo-Dutch War, mereka sudah bangkrut. Ya, bangkrut sebab mereka menolong Amerika untuk membebaskan mereka dari kepemerintahan Inggris, dan bangkrut sebab mereka seperti salah satu buah yang sudah busuk jatuh ke pangkuan dari Republik sebab mereka bisa menundukkan Belanda pada musim dingin yang paling ganas dari abad 18, 1794 sampai 1795. Jadi semua pasukan Prancis bisa dengan gampang menyeberangi Maas dan Waal. Tidak ada lagi
Vatalini. Sebab semua Vatalini sudah beku. Ya? Dan kalau kita orang Jawa melihat ini, ya pikiran kita adalah bahwa ini ya sebenarnya masa depan adalah masa depan bagi kita. Dan apa yang terjadi seperti Prometheus dari revolusi industri di negara saya dan revolusi politik di Prancis dan revolusi yang mengubah ya muka dari Eropa, datang salah satu kolonialisme baru. Dan kolonialisme baru ujung tombak adalah Raffles dan Daendels dan dunia dari Belanda yang dikembalikan sesudah 1816. Dan dunia ini adalah dunia yang sangat angkuh, sangat merasa, ya kita orang Barat, kita baru saja menguasai dunia ekonomi dengan industri, kita menguasai dunia militer dan juga ya Prancis adalah bliss wasn't that dawn to be alive, but to be young was very heaven. Ya, kita sudah punya salah satu dunia baru. Dan dunia baru adalah dunia pasca revolusi. Dan dunia baru itu, ya sosok yang muncul di sini adalah sosok dari keangkuhan dari kolonialisme. Dan keangkuhan dari kolonialisme membuat di dalam hitungan hanya beberapa tahun, semua berjungkar balik. Semua menjadi lain dengan yang lain. Waktu Gubernur Jenderal Visa di sini, ya antara 1805 sampai 1808, tidak ada satu kapal Belanda yang berdermaga atau bermuara kepada itu pasar ikan di sini. Tidak ada yang datang ke Batavia. Sesudah Daendels, semua dunia mulai mengubah, ya, semua mulai mengubah, dan sesudah negara adidaya Inggris datang ke sini dengan salah satu tentara bayaran 250,000 sepei dan satu angkatan laut yang tidak tertanding di dunia, semua berubah total 180 derajat. Ya, dan dalam 180 derajat, kita harus menyesuaikan diri dengan satu dunia yang baru. Bagi Diponegoro, orang Inggris adalah orang yang sosok untuk di-admire. I don't know why, but he admired them. Ya? Sebab mereka mahir dan mereka sudah merasa menguasai dunia dari commerce dan dunia bisa melalang buana, dan orang yang datang ke sini adalah trah dari keluarga daerah Inggris yang sudah menguasai lapangan. Tapi sesudah Belanda datang kembali ke sini, mulai ada satu kepicikan. Ya. Belanda, kita pergi ke Belanda sekarang. Kita pergi ke Utrecht, kita pergi ke Leiden, kita pergi ke Amsterdam, Den Haag, Delft. Mengapa dunia dari dunia urban Belanda begitu cantik? Begitu cantik, penuh dengan gedung abad 17, sebab waktu abad 18 dan awal abad 19, lain dengan orang Inggris di Bradford dan Leeds dan Manchester, kita punya uang untuk membangkitkan public buildings baru. Mereka tidak punya uang, mereka semua bangkrut. Ya? Belanda bangkrut. Kalau tidak ada Pulau Jawa, mereka akan tenggelam. Ya? Dan mereka diberi Pulau Jawa sebagai salah satu kok supaya mereka bisa masih bertahankan diri secara ekonomi. Dan waktu mereka datang ke sini dengan satu pikiran saja. Sumpamanya saya pejabat dari Vanda Capella datang ke sini 1816, 75% tidak pernah ada persentuhan sama sekali dengan dunia Nusantara, dengan dunia dari Jawa. Dan mereka datang ke sini untuk satu tujuan, untuk secepat mungkin menjadi kaya raya dan pulang ke negara sendiri dan tidak harus ada mempedulikan lagi dengan urusan India, ya, urusan Indis, urusan Hindia Belanda. Ya. Jadi ini yang dihadapi Diponegoro, ini dihadapi oleh Pulau Jawa, kepicikan dari Belanda,
Dan kepicikan dari Belanda bisa dilihat sekarang sebab di Rijksmuseum ada banyak gambar yang luar biasa dari Diponegoro. Tapi teman saya di sana, Harm Stevens, yang menjadi curator untuk seni dari abad 20 dan abad 19, bilang, I could never take these gambar out, because if I took them out, it would be a gambar politik. If I put up Diponegoro di Rijksmuseum, di salah satu aula yang utama, orang Belanda akan bilang, akan menuduh saya membuat satu onar politik, ya, satu hura-hara politik. Sebab Diponegoro is a standing indictment of Dutch colonialism. Hal terakhir yang dibahas oleh Pak Peter barusan adalah terkait dengan beberapa motif dari Perang Jawa dan juga kedatangan Inggris ke Nusantara, yang terutama hal ini akhirnya memantik banyak reaksi dari tidak hanya para petinggi di Jawa, tetapi juga secara khusus masyarakat Jawa pada umumnya, karena mereka pasti akan mendapatkan dampak yang luar biasa dari kolonialisme baru yang dibawa oleh Inggris seperti kata Pak Peter. Mereka menawarkan sebuah dunia baru yang tentu saja memiliki sebuah tatanan yang mungkin tidak langsung bisa kita terima secara mentah-mentah, bahkan di masa sekarang gitu. Jadi ini merupakan sebuah tonggak ya Pak, karena sekarang juga 200 tahun memperingati jalannya Perang Jawa ya, yang tadi Pak Peter sempat menyebutkan beberapa sejarawan bahkan masih menyebutkan masih berlangsung nih Perang Jawa, karena seperti Joan Lai pernah bilang. Betul, dampaknya masih kita rasakan. Tapi di masa itu Pak Peter, karena di masa sekarang sulit bagi kita membayangkan sebuah perang ya berskala besar dari banyak sekali keresidenan daerah di daerah Jawa untuk berjuang bersama, mengangkat tombak dan semangat untuk satu tujuan gitu ya. Dan sebenarnya itu membuat kita juga penasaran gitu, sebenarnya bagaimana sih cara Diponegoro gitu ya untuk menyatukan berbagai daerah dan juga semangat ini menjadi sebuah perjuangan yang sangat sistematis ya pada saat itu untuk melawan sebuah kekuatan besar bernama kolonialisme yang saya kira secara kekuatan tidak imbang ya Pak Peter ya. Ya, sebenarnya ada istilah bahwa generals are always fighting the last war. Ya, seorang jenderal selalu sedang memperjuangkan perang yang terakhir. Ya. Jadi pikiran dari pasukan dan komandan dari Belanda masih terpatri kepada Napoleonic Wars. Ya. Mereka pikir bahwa ini melawan Diponegoro ada seperti melawan Napoleon cilik di Jawa. Ya, sebenarnya tidak seperti itu, sebab ini adalah satu perang gerilya. Dan apa yang terjadi di dalam perang adalah cukup sistematis dan cukup ideologically revolutionary. Ya, sebab Diponegoro ambil istilah dari Turki Ottomani. Ya, seperti ada Basa Pasha, ada Ali Pasha, Pasha yang tinggi, ada Dullah, ya komandan junior di lapangan. Dan dia ambil nama dari regimen terpilih Janissary, seperti Bulkio, Arkio, Turkio. Bulkio artinya bolok, artinya salah satu satgas militer, dan diambil dari contoh dari Turki Ottomani yang baru saja bisa menguasai Haramain lagi sebab mengusir Wahabi pada 1812. Jadi orang yang seperti penasihat Diponegoro Haji Badaruddin yang menjadi kepala dari Sunanatan di salah satu golongan agamis di Keraton Jogja pernah 2 kali menjadi pemimpin kloter dari Keraton Jogja ke Haramain. Ya. Jadi dia bisa mempelajari bagaimana sistem kepemerintahan Turki Ottomani di Haramain. Bagaimana, dan ada banyak orang Jawa yang pergi naik haji yang mau agak lama di Haramain, dan mereka melamar seperti serdadu untuk garnison Turki Ottomani di Haramain. Jadi mereka bisa meraih pengalaman militer dari gelar Turki Ottomani, ya, dan itu bisa dibawa pulang ya ke Pulau Jawa dan bisa diterapkan, dimanfaatkan. Dan di dalam babad Diponegoro sendiri kita bisa tahu bahwa ada tukar pikiran antara Kiai Mojo dan Haji Badaruddin dan Diponegoro dan Pangeran Ngabai yang menjadi ahli siasat peranakan Tionghoa. Bagaimana gelar dari Turki Ottomani, bagaimana sistem dari Turki Ottomani,
Ya, jadi ini adalah satu tuladan. Dan bagi saya, this is quite revolutionary. Ya, bagi Diponegoro untuk mendirikan resimen elit. Ya. Dan selain dari resimen elit, ada semacam franchise dari perang. Ya. Di Selarong, waktu Diponegoro mengungsi, diungsikan sebab ada ekspedisi Belanda Jawa ke Tegarejo yang dibakar bumi hanguskan pada malam hari dari hari Rabu 20 Juli 1825. Dia pergi ke Sentolo pada awalnya, jalan ke Sentolo, bermalam di Semampir, dan sesudah bermalam 21 Juli dia pergi ke Selarong, tempat gua meditasi beliau di Selarong. Dia ahli waris dari Sumadiningrat, salah satu tanah Lunggu yang dia menerima waktu dia diangkat sebagai pangeran pada bulan Juli 1812. Dan di sana dia mendirikan Panji Perang, ya, dia menjadi markas pertama. Dan di dalam semua babad, Solo, Jogja, buku Kedung Kebo dan dari tulisan pangeran sendiri, datang dari Blora, datang dari Demak, keluarga dari Pangeran Serang. Datang dari Madiun, keluarga dari Kartodirjo, bupati dari Masaran dan Kerjo yang menjadi panglima Diponegoro di areal Gunung Lawu. Datang dari Banyumas, Bagelen, keluarga Danurejan. Jadi semua diberi seperti piagam, seperti diberi senapati perang Sabilullah, ya. Mereka diberi payung, mereka diberi amanat, ya. Seperti kita membuat satu franchise dari perang. Di mana-mana ada tokoh utama seperti Sosrotilogo, Ipar Diponegoro yang anak bupati dari Bojonegoro, dan mereka bisa membuat salah satu kegiatan, salah satu kampanye sendiri-sendiri. Jadi tidak hanya di Ponorogo di Selarong atau sesudah Selarong di Dekso atau sesudah Dekso di Kemusu atau sudah Kemusu di Banyumeneng atau Rejoso di Kulon Progo. Dan yang menarik adalah waktu TB Simatupang menjadi wakil komandan dari staf Angkatan Darat, dia harus jalan dari Jogja ke Sentolo untuk mendirikan markas dari Tentara Nasional Indonesia yang tepat di tempat yang sama dengan Diponegoro waktu melawan Belanda Clash kedua, ya. Dan dia bilang bahwa ada banyak masyarakat di sana yang masih ingat waktu perang Jawa, dan di mana-mana di Kulon Progo kita bisa menyaksikan ada kuburan massal di sana dari perang Jawa, ya. Jadi ini adalah salah satu sistem yang sangat jeli sekali. Bagaimana kita bisa memakai geografi dari Pulau Jawa, bisa memakai gunung, bisa memakai alas, bisa menerapkan salah satu perang gerilya yang sangat jeli sekali. Seorang Sentot, ahli bahasa Sentot, adik dari Diponegoro punya istri keempat, ya, Radanayu Medoretno, dia datang ke Tegarejo dengan dia punya kakak perempuan yang menjadi istri dari Diponegoro, dan dia digembleng di Tegarejo sebagai seorang horseman, sebab Diponegoro punya 60 kuda di Tegarejo, ya, dan Diponegoro menyesal sekali waktu dia berlayar ke pengasingan. Saya ingin bahwa Sentot menjadi santri Lelono, pergi ke pesantren, tapi dia menolak. Dia setiap hari pergi dengan saya punya kuda, ya. Dan waktu dia perang sudah mulai, dia menjadi kepala dari pasukan kavaleri, dan dia bisa menyeberang Kali Progo di bawah moncong dari meriam dari benteng Belanda dengan memberi garam di muka dari kuda supaya mereka tidak ada suara. Jadi semua tentara dari Diponegoro, tentara berkuda, bisa menyeberang Kali Progo tanpa ada badan bu yang didengar oleh Belanda di benteng, di Gamplong atau di tempat yang lain, ya, yang mengiringi semua areal kegiatan Diponegoro. Jadi Jawa sangat
sangat ulung sekali menjadi salah satu, dan kita bisa menyaksikan itu waktu perang revolusi. Ya, lambat laun ya General Spoor kena serangan jantung ya pada bulan Mei 49 dia meninggal sebab begitu mempusingkan membuat salah satu perang gerilya terhadap satgas-satgas yang ada di Pacitan atau di Gunung Kidul atau di lain tempat. Di Gunung Kidul di Pelayan ada salah satu transmitter yang tidak jatuh ke tangan Belanda, dan dari transmitter Hamengkubuwono ke-9 bisa memberitahu kepada dunia luar melalui New Delhi apa yang sedang terjadi pada serangan umum 1 Maret. Ya. Jadi ada satu sistem yang sangat ulung sekali, dan kita bisa berpaling kepada apa yang terjadi pada Perang Jawa untuk bisa melihat apa yang terjadi pada Perang Revolusi. Betul. Wah, ini merupakan sebuah hal yang sangat masif ya saya kira untuk menggambarkan atau membayangkan bagaimana sebuah perang Jawa terorkestrasi, terbuild up ya dari perang-perang gerilya dan pada akhirnya meletus. Dan ini menjadi salah satu perang yang paling berdarah ya saya kira Pak Peter. Iya, ada 200.000 orang meninggal, bukan semua militer. Di Plered sendiri ada di dalam satu siang sore dari 9 Juni 1826 ada 700 pasukan di Ponorogo yang tewas waktu Plered benteng diserang oleh 4.000 pasukan Belanda dan Legion Mangkunegaran. Ya. Jadi ada 200.000 orang sibil, ada 2 juta orang sibil yang harus mengungsi. Jadi itu hampir separuh dari semua penduduk dari Pulau Jawa pada waktu itu. Jadi dampak dari perang masif, masif. Dan bagi Belanda sendiri, ya begitu majemuk bahwa mereka baru bangun bahwa they're not just living in Batavia anymore, they're living in Java. They have to listen to what's happening in Java. Dan koran tunggal di sini kita ada di Kompas Gramedia. Ahli waris atau leluhur dari Kompas Gramedia adalah The Batavia's Courant yang didirikan oleh Daendels. Dan waktu tengah perang 1827 bulan Desember, editor dari Batavia's Courant bilang ini nama yang salah. We're not just living in Batavia. Ini harus menjadi Javasa Courant. Sebab kita harus ada berita-berita dari semua pelosok dari Pulau Jawa, dari Surabaya, front timur di Jawa Timur, front di Jawa Tengah, di Semarang, bagaimana keamanan dari Posveg antara Cipali dan Semarang. Ya, Belanda sendiri mulai sadar, ya, dan dulu mereka mendobrak semua dinding dari kota. Dinding dari kota Batavia, dan dengan tergagah-gagah mereka harus mendirikan lagi untuk melindungi mereka punya kota terhadap serangan dari Laskar di Ponorogo. Betul. Berarti memang ada dampak yang sangat signifikan ya, walaupun kita bisa melihat akhirnya tidak sesuai dengan mungkin yang diharapkan oleh Pangeran Diponegoro, terutama dengan signifikansinya bagi Indonesia dan dunia internasional. Setidaknya kita menunjukkan bahwa perjuangan masyarakat yang waktu itu dinilai inlander itu ya bisa cukup banyak mengubah cara-cara bahkan penjajahan atau pendudukan kolonialisme yang ada di Indonesia saya kira. Ya, dan Belanda kewalahan ya. Betul. Mereka harus minta kepada Inggris untuk kirim pasukan SPI ke sini ya. Dan sebenarnya Inggris menolak sebab itu salah satu bank pribadi, bank swasta, satu Trump Bank di Calcutta, meminjamkan 300 juta dolar kepada pemerintah Hindia Belanda pada 1824, dan bank Palman Company was-was bahwa semua uang yang dilontorkan kepada Hindia Belanda akan raib sebab Diponegoro akan menang perang. Jadi ya Perang Jawa dan sosok Diponegoro ya memang ditaklukkan. Memang seorang sosok Diponegoro harus ditakdirkan
hidup 25 tahun di 2 kamar yang panas dan menyedihkan di Fort New Amsterdam di Manado dan Fort Rotterdam di Makassar, tapi ada warisan dari perang ini, ya, ada warisan dari perang, dan warisan dari perang seperti Dylan Thomas, ya, don't go gentle into that good night, ya, jangan menerima kolonialisme, ya, jadi dengan salah satu no, tidak, saya tidak akan menerima ini, ya, yang begitu majemuk. 200,000 orang meninggal, 2 juta orang menjadi pengungsi, 5 tahun perang, 25 juta gulden yang hutang dari Hindia Belanda dan sistem Belanda kewalahan sebab Belgia juga memberontak terhadap kebijakan mereka di Eropa. Ini ada warisan untuk masa depan. Sumpamanya di Ponorogo seperti Sentot atau seperti Kiai Mojo membuat satu kompromi. Apakah mungkin pada waktu pergerakan nasional mulai terkuak pada awal abad 20, di Ponorogo akan ditunjukkan oleh Daus Dekar atau Cipto Mangunkusumo atau ada Bung Tomo sebagai salah satu panutan yang bagus untuk diambil oleh pergerakan. Sebab dari semua sosok, dari PKI, dari Partai Komunis Indonesia, mereka bisa mengkagumi persentuhan yang sangat dekat sekali dengan Wong Cilik. PSI, Partai Sarekat Islam, bisa mengkagumi di Ponorogo sebagai sosok Islam yang menluhuri pun agama Islam untuk Tanah Jawa Sedoyo. Dan juga PNI, sebab dia sangat kusuk mempertahankan kepribadian Jawa, ya. Jadi, ya, life is not just winning; it's actually maintaining certain principles. Ya, kita mewariskan salah satu warisan. It's not measured by your bank account. It's not measured by your professional attributes. It's measured by the quality of your character. Ya, dan the fact that di Ponorogo kenyataan bahwa di Ponorogo tidak berkompromi. Kenyataan bahwa di Ponorogo masih mengalir di dalam kreativitas, di dalam Baba di Ponorogo, guru tasawuf dan lain-lain. Ini, ya, waktu dia meninggal, seorang sosok diri di dalam kamar di Fort Rotterdam pada jam 6:30 pagi dari 8 Januari 1855 dan dimakamkan di Kampung Melayu. Dengan cepat sekali Belanda bisa tahu ada warisan dari Diponegoro. Warisan dari Diponegoro adalah Baba Diponegoro. Dalam hitungan 2 tahun, ya, Zutelif yang menjadi elef India Vansatal dan mahir bahasa Jawa, menjadi residen Banyumas, bilang kepada Batavia Sunutskap, kita harus membuat terjemahan dari Baba Diponegoro, sebab dengan menguasai Baba Diponegoro, kita bisa membuka satu jendela kepada dunia pikiran dan gagasan wawasan seorang inlander yang saleh. Ya? Dan ini harus menjadi salah satu required reading untuk semua kita punya bintaro, kita punya murid di Leiden atau di Utrecht yang akan menjadi pejabat dari Hindia Belanda. Sebab kita bisa mengerti bagaimana thought processes, ya, melalui Baba Diponegoro. Ya. Jadi dengan cepat sekali 1857 sudah ada surat dari Zutelif kepada Batavia Sunutskap. Pada tahun dekada 1860, mereka pinjam 2 kali naskah dari Diponegoro dari Makassar, membuat salinan yang sekarang ada di Perpusnas, dan mereka membuat salah satu terjemahan dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa Belanda untuk dipublikasikan. Pada akhirnya tidak dipublikasikan, tapi Rusia di Solo mempublikasikan Aksara Jawa, ya, 1908-1909. Jadi tidak mungkin, ya, seorang sosok Diponegoro
Rotterdams Handelsblad mungkin ada 2 kalimat. Heden, onze politik kewanganan di Bentong Rotterdam is gestorven. Ya, hari ini kita punya sosok salah satu tahanan politik di Benteng Rotterdam sudah almarhum. Ya, hanya ada 2 kalimat di Rotterdam Courant. Ya, tapi dampak dari sosok dari Diponegoro masih menggulir. Ya, so a life is not the physical life. It is what remains after that. Ya, dan ini masih bergulir. Ya, Diponegoro tidak mati. Ya, he's still active in the world. Ya, Radha Masai tidak mati. Mangkubumi, ya, the leluhur yang Orasare, ya, the leluhur are still active in the world. Ya, dan ada satu warisan berupa sastra, berupa salah satu biografi hidup yang masih ya seperti sosok dari Tamrin berbilang masa, ya, masih menjadi penyambung lidah leluhur. Oke, menarik sekali. Tadi Pak Peter juga sempat menyinggung mengenai Babat Diponegoro yang ini saya kira jarang ya Pak, seorang tokoh yang luar biasa pada waktu itu memimpin perang dan juga menulis gitu ya sebuah autobiografi dan kita masih bisa membacanya sampai sekarang. Tapi kalau dari Pak Peter, pengalaman Pak Peter dalam pembacaan Babat Diponegoro, sebenarnya apa sih Pak yang bisa Bapak sampaikan kepada generasi kita pada masa mendatang gitu terkait dengan sosok Diponegoro yang dia tuliskan sendiri dalam Babatnya? Yeah, it's very funny. Ya, ada banyak lelucon. Ya, Diponegoro kena malaria tropis. Ya, waktu dia lompat dari kuda di Gowong dan harus melindung di bawah gelaga dan hanya dengan 2 ponakawan, Roto dan Banteng Wareng. Banteng Wareng seorang yang cebol yang menjadi pemandu. Dia jatuh sakit di Wonolaban, ya, di areal Bagelen Timur atau Bagelen Barat. Dan dia dilindung, dia diangkat oleh salah satu dukun perempuan, sudah tua. Tapi dalam Babad, Diponegoro said, ya sangat genit sekali. Seorang perempuan dukun yang sudah menjelang 60 tahun, tapi ya, it's extremely amusing. And he was looked after by 14 women. Yeah? Ya, bergilir, ya, so that there is. Kalau kita membaca Babat Diponegoro seperti Diponegoro sedang duduk di sini, and we're talking with him, ya, is sangat lugu, sangat ya banyak lelucon dan banyak juga geram, banyak sekali yang ada sosok yang aneh seperti Wangsit dan mimpi ada ya seperti Wangsit bahwa dia tidak akan sukses pada bulan September 1829, tapi masih teguh kepada dia punya salah satu takdir. Dan takdir it's a full life because the Dharma has been, it's a bit like the Buddha, the Dharma has been lived, the Dharma has been carried out. And, okay, I don't die with honors, I don't die in a big grave, I die in an unmarked grave, but masih ada gaung, ya, dari satu hidup seperti itu. Dan dari Babat Diponegoro sangat luar biasa. Ada militer, ada politik, ada kong kali kong, ada sosok dari ya karakter, ada banyak sarkasm, ada banyak ya dan semua ditulis dari luar kepala. Diponegoro bukan orang sastrawi, jadi dia punya juru tulis yang mencawantakan dia punya pikiran dan gagasan di dalam Tembang Macapat. Yeah? So he didn't write in Tembang Macapat. That was done by his juru tulis. We don't know who it is, but we have a shrewd idea who it might have been. Yeah, salah satu ulama yang dipinjamkan oleh Kiai Mojo di Tondano. Tapi ya ini sesuatu yang sebenarnya harus ada banyak sekali Babat Diponegoro, harus ada cartoon version, harus ada
coffee table version dengan banyak gambar, harus ada novel, harus ada kisah, ya macam-macam, ya. Dan kita bisa mengenal dengan dekat. Dan Diponegoro tidak menulis sebab dia pikir, I've got to think about my legacy. He wrote it for his children because he had a new family. Dia punya satu keluarga baru di pengasingan. 6 putra, yang satu mendahului dia, Radha Masar Kumo, dan satu putri, Radhanayu Munadima. Dan dia menulis untuk pendidikan dari anak supaya mereka bisa tumbuh besar di Makassar dan bisa mengenal budaya Jawa, bisa mengenal sejarah Jawa, bisa mengenal dunia leluhur, dunia gaib Jawa. Yeah? So he wrote it for the education of his children. Yeah? In exile, but also maybe he has an idea of his warisan. Imam Bonjol also wrote, jadi bukan hanya sosok dari seorang Diponegoro, dan kita punya di bawah bendera revolusi semua oratory dari Bung Karno. Ya sebenarnya ini salah satu yang abadi, tidak akan musnah. Betul. Dan sebenarnya, ya ini agak aneh bagi saya. Saya harus terus terang. Ya, seperti saya pergi ke Australia dan saya harus memperingatkan penduduk di Australia bahwa pada 2015 ini 100 tahun dari Gallipoli. Tidak mungkin. I wouldn't have to go there and say. I wouldn't have to go to America and say, well, actually, you realize 1976 is 200 tahun sejak Revolusi Amerika. Or to go to Prancis and say, well, actually, 1989 is 200 tahun sejak Revolusi Prancis. Ya, mengapa saya harus ke sini dan memperingatkan bahwa ini 200 tahun dari Jawa? Ya, dan mengapa sudah 12 tahun yang lalu sudah diakui sebagai warisan dunia. Mengapa dengan menggagas, sumpamanya ini saya dengan jeripaya membuat sama untuk orang Jepang dengan The Tale of Genji. Dan The Tale of Genji saya bawa ke pintu internasional di UNESCO. Tidak mungkin orang Jepang akan 12 tahun sebelum mereka publikasikan. Ya. It needs to be in the public domain. It needs to be in your bloodstream. You need to, waktu saya hanya 16 tahun di Inggris, saya seperti dibombardir oleh Chaucer dan Milton dan Dryden dan Byron dan Dickens, Shakespeare, dan semua menjadi mendarah daging dari saya, menjadi satu wadah bagaimana saya bisa mengorientasikan saya sebagai seorang Inggris, dan sebenarnya di dalam sejarah dari setiap negara akan menjadi salah satu zaman darurat. Zaman darurat bagi Inggris adalah Mei 1940. Prancis sudah atau Juni ambruk dan tinggal Inggris untuk menghadap dengan Nazi Jerman. Saya punya teman orang Yahudi di Oxford yang sebenarnya mengungsi dari Hitler's Germany hanya 3 bulan sesudah naik podium dari Hitler, bulan Maret 1933, dan waktu dia datang ke Inggris, dia merasa orang Inggris seperti hobbits, sangat lucu dan sangat aneh. Mereka tidak punya makanan yang disgusting dan merica adalah satu luxury. Tapi dia bilang kepada saya, in May, June 1940, I saw the greatness of that people. Saya bisa menikmati keagungan dari bangsa itu. Bagaimana bisa mereka memanifestasi salah satu keteguhan. Seperti sekarang kita bisa menikmati keteguhan orang Kanada terhadap Trump. 40 juta orang yang sangat sopan santun, sangat relax, sangat humble, tapi jangan main-main dengan 40 juta orang. Atau 56 ribu orang di Greenland. Mungkin 56 ribu orang Greenland
bisa menaklukkan tentara Amerika, seperti Finlandia bisa menaklukkan Stalin in the Great Winter War. Jadi walaupun orang punya banyak kekuasaan, punya banyak melimpah-limpah uang, orang yang busuk seperti seorang Trump, jangan ambil sepele orang yang kelihatan humble. Dan ini sama, this is what I hope for Indonesia, that basically with sosok Diponegoro, sosok Imam Bonjol, sosok Cut Nyak-Dien, sosok-sosok yang ahli waris yang betul-betul dijawantakan di dalam broad screen, and people can see films, can read, can see animated films, they're brought up on this. It becomes part of your darah daging. And you don't become seperti orang Filipino yang bilang 300 tahun di Sunday school and 50 tahun di Hollywood. Yeah? It wasn't 50 years in Hollywood with the Dutch. Yeah? Jangan percaya. Okay, it's very interesting, Pak Peter. We do have like a lot of inputs and facts and everything that we need to know what we're gonna find when we read the book. So, thank you so much for your time, Pak Peter. Terima kasih banyak. Apa yang Pak Peter sampaikan pada hari ini sangat luar biasa bagi sahabat Kompas kalian di rumah. Tidak hanya untuk memperdalam kasanah dan keindonesiaan kita, tetapi juga bagi teman-teman untuk mulai gitu ya, mengapresiasi, menginternalisasi apa pesan-pesan dari leluhur kita seperti yang Pak Peter sebutkan tadi sebagai tanggung jawab. Teman-teman bisa melakukannya dengan membaca banyak sekali literatur yang tadi Pak Peter sudah sebutkan yang ditulis oleh para leluhur kita. Salah satunya juga salah satu adaptasi sejarahnya ada di hadapan teman-teman sekalian. Ini adalah buku takdir yang bisa teman-teman dapatkan di toko buku Gramedia dan gerai dari Harian Kompas. Jadi jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan 200 tahun peringatan Perang Jawa ini. Seperti kata Pak Peter tadi ya, bukan untuk reconnect atau recollect the emotion, tapi juga untuk mengadaptasi sebuah semangat perjuangan yang saya kira sangat dibutuhkan ya Pak Peter dalam konteks politik nasional internasional di masa sekarang. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman untuk mengikuti kisah Diponegoro dan juga kisah-kisah Pak Peter untuk memperjuangkan tanggung jawab beliau sebagai penerima wangsit dari Diponegoro. Dan harapannya kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang lebih menarik Pak Peter ya. Untuk kami juga menantikan karya-karya Pak Peter selanjutnya, tidak hanya terkait Diponegoro tetapi juga kesejarahan lainnya yang saya kira sahabat Kompas kalian pasti akan sangat menunggu di masa mendatang. Oleh sebab itu, saya sampaikan selamat jumpa. Terima kasih sudah menyaksikan siniar ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak Pak Peter. Terima kasih. Thank you.